Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian, selamat bergabung kembali di program Radio WLC hari ini bersama saya Mario Nugraha, dan telah hadir bersama saya di sini ada Doni Alexander. Halo Mario Nugraha, dan apa kabar juga buat... Halo juga Doni. Oh iya, apa kabar juga buat semua para pendengar ya? Kamu kabarnya baik hari ini? Iya, sangat baik. Kalau Doni sendiri? Luar biasa hari ini, sangat baik. Terima kasih untuk Anda semua telah bergabung bersama kami kembali. Doni, ya? Pernahkah Anda berkunjung ke Holy Land? Maksud saya, pernahkah Anda berkunjung ke Yerusalem? Jujur, saya belum pernah ke sana, Mario. Tapi saya selalu ingin ke sana. Tapi belum sempat nih. Oke. Saya belum memiliki kesempatan untuk ke sana. Saya pernah melihat foto-foto yang diambil oleh teman-teman saya. Itu adalah pemandangan yang menarik banget ya. Bagaimana dengan Anda sendiri? Pernah Anda ke sana? Sebenarnya saya sudah pernah ke sana, Doni. Oh iya? Kira-kira itu beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Dan saya dan istri saya sempat mengikuti sebuah tour dan bepergian kemana-mana, Doni. Tapi saya masih ingin ke sana lagi, dan jika saya ke sana, saya akan membawa anak-anak saya juga. Dan itu adalah hal yang sangat menakjubkan ya. Saya yakin demikian. Itu adalah tempat yang melahirkan 3 agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, sebenarnya itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, Doni. Peranan yang dimainkan oleh Yerusalem di dalam ketiga agama yang bersumber dari Abraham tersebut. Nah, tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, para pendengar, saya ingin memberikan sedikit penjelasan singkat bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kita untuk pertama kalinya. Secara berulang-ulang, Kitab Suci telah memerintahkan kepada kita untuk memanggil nama Tuhan. Nah, bila Anda melihat kata Tuhan, sebenarnya itu merupakan nama pribadi Bapa, para pendengar. Tapi sayangnya, itu telah diterjemahkan sebagai gelar. Sementara kitab suci yang asli telah memberikan nama aslinya, yaitu Yahwa atau Yah. Nama sang anak pun cukup mirip, yaitu Yahuswa, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Dan Anda mungkin akan mendengarkan kami menggunakan gelar Ibrani El dan Eloah untuk merujuk pada Bapa. Saya menjelaskan hal tersebut bagi para pendengar yang baru bergabung untuk pertama kali di Radio WLC, agar Anda tahu siapa yang kami maksud ketika kami menggunakan nama-nama dan gelar-gelar tersebut. Ya, itu adalah hal yang baik ya untuk selalu mengklarifikasi hal tersebut, Mario. Ya, betul, Doni ya. Nah, Doni, ya, beberapa hari yang lalu, Doni, ya, putri saya sedang menonton sebuah video musik di YouTube. Dan salah satu video yang dia nonton ini adalah video dari sebuah lagu ciptaan Paul Wilbur yang berjudul These Are the Days of Elijah. Pernahkah Anda mendengarkan itu, Doni? Jujur ya, Mario, saya belum pernah mendengarkan itu sama sekali. Ya. Ya, sepertinya saya belum pernah mendengarkan itu. Oke, baiklah. Nah, Paul Wilbur adalah seorang penyanyi Kristen yang saya tidak tahu apakah dia melakukannya setiap tahun, tapi dia ini adalah seorang penyanyi Kristen yang menggelar konsernya di Israel setiap hari raya Pondok Daun, Doni, atau hari raya Bait Suci. Dan umat Kristen dari seluruh dunia akan berkumpul di sana. Itu adalah event yang lumayan besar. Sepertinya video yang ditonton putri saya itu adalah video dari salah satu konser Paul Wilbur yang diadakan di sana, Doni. Tapi ngomong-ngomong ya, itu adalah lagu yang bagus. Bila Anda mendengarkannya, Anda akan merasa ingin bertindak dan melakukan hal-hal hebat untuk Yahwa. Dan bila Anda menonton videonya, Anda bisa melihat semua penonton merasakan hal yang sama juga. Nah, Doni, bait ketiganya berbunyi seperti ini. Ini adalah zaman Yehezkiel. Tulang-tulang yang kering menjadi hidup. Dan ini adalah zaman hambamu, Daud, membangun kembali bait suci pujian. Wah, indah sekali ya. Iya, sangat indah. Dan ketika dia menyanyikan baris terakhir dari bait yang tadi, Anda bisa mendengarkan gemuruh yang besar dari para penonton, Doni. Semua orang bersorak. Itu membuat saya merinding. Itu adalah sebuah lagu yang betul-betul indah dan menginspirasi. Tapi saya baru menemukan sebuah hal yang menarik dari keseluruhan isi lagu ini, Doni. Oh ya, apa itu? Lirik yang paling banyak menarik perhatian orang-orang adalah liriknya mengenai membangun ulang bait suci di Yerusalem. Nah, rupanya
Hal tersebut juga merupakan sesuatu yang sangat besar bagi umat Kristen. Bukan hanya bagi kaum Yahudi saja, Doni. Ya, memang demikian Mario. Banyak orang-orang percaya yang sangat mendedikasikan diri mereka untuk melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk membangun kembali bait suci. Mereka mau memberikan banyak korban persembahan untuk berkontribusi dalam membangun kembali bait suci tersebut. Iya, Doni, dan saya tahu bahwa sebagian dari hal tersebut dilandaskan dari janji Yahwa kepada Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 12 yang mengatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Tapi apakah yang terjadi sebenarnya lebih dari itu? Mengapa kita fokus pada Yerusalem dan membangun ulang bait suci? Dan lebih penting lagi, adakah landasan yang alkitabiah dari hal tersebut, Doni? Apakah ini merupakan sesuatu yang harus kita ketahui dan turut berkontribusi di dalamnya? Wah, saya senang sekali Anda menanyakan hal tersebut, Mario. Oke. Yerusalem begitu unik karena memegang peranan emosional yang penting bagi 3 agama monoteistik terbesar di dunia. Terlebih lagi, ketiga agama tersebut memiliki leluhur yang sama, di mana masing-masing agama tersebut mengklaim diri mereka sebagai keturunan Abraham, baik keturunan darah secara langsung maupun keturunan secara rohani. Meskipun agama Yahudi dan agama Kristen secara tradisi memisahkan diri mereka dengan agama Islam, ketiga agama tersebut sebetulnya memiliki kesamaan yang mencolok dalam banyak area yang signifikan. Nah, selain mengklaim diri mereka sebagai agama-agama keturunan Abraham, ketiga agama tersebut memiliki beberapa kepercayaan yang sama. Baiklah. Yang saya tahu adalah bahwa ketiga agama tersebut mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketiga agama tersebut juga menerima perjanjian lama sebagai kitab suci. Selain itu apa lagi, Doni? Selain itu, ketiga agama tersebut mengklaim bahwa Mesias atau Sang Juru Selamat atau Sang Mahdi dari kedua agama lainnya adalah Antikristus. Ketiga agama tersebut juga menginginkan kediktatoran teokratik yang dikepalai oleh Mesias atau Sang Juru Selamat atau Sang Mahdi mereka. Dan kemiripan yang berikutnya nih, Mario. Ketiga agama tersebut juga meyakini bahwa kehancuran akhir zaman yang telah dinubuatkan hanya bisa dilewati bila agama mereka lah yang ditinggikan. Dan yang terakhir nih, ketiga agama tersebut memiliki harapan apokaliptik yang berpusat pada Yerusalem untuk membangun pemerintahan teokratis. Wah, sungguh banyak kesamaan rupanya, Doni ya? Ya, Itu sungguh menakutkan kalau kita menyadari bahwa banyaknya jumlah ajaran yang diajarkan masing-masing agama tersebut dilandaskan pada konsep berpindah agama atau mati. Selama ini, kita sudah sering mendengar tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Palestina terhadap bangsa Israel. Tapi juga ada banyak kejadian di mana orang-orang Palestina yang tidak bersalah, bahkan orang-orang asing, masyarakat Amerika, dan bangsa-bangsa lainnya yang disiksa dan dimusuhi oleh tentara Israel dan bahkan langsung dibunuh, Doni. Dan kejadian-kejadian tersebut pun jarang diberitakan di media massa. ya, sungguh jarang diberitakan ya. Betul. Namun demikian, kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bangsa Palestina dan bangsa-bangsa lain tersebut adalah kejadian yang masih berlangsung di kehidupan nyata, Doni. Ya. Jadi, mengapa bisa demikian? Apakah itu penyebab Timur Tengah tidak bisa memiliki kedamaian? Sebenarnya iya, Mario ya. Banyak orang terpelajar dari latar belakang yang berbeda yang telah bekerja keras untuk mengekspos agenda Zionis di balik berbagai macam perang yang terjadi. Oke, saya pernah membaca mengenai hal itu, Doni. Oh ya? Iya, termasuk persekongkolan dengan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Mengejutkan bukan? Sangat mengejutkan. Tapi bila kita menggabungkan semua itu, Mario, Mhm. maka kita akan mendapatkan gambaran yang besar yang menggelisahkan Iya. mengenai perang habis-habisan demi terwujudnya pemerintahan teokratis yang menuju pada pengendalian global. Mhm. Oh ya, yang lebih menakutkan lagi nih. Mhm. Apa tuh? Pemerintahan teokratis tersebut hanya bisa diwujudkan dengan memusnahkan agama-agama lainnya. Wow, itu adalah pernyataan yang amat sangat gamblang, Doni ya. Dan ngomong-ngomong nih, bisakah ya. Anda menjelaskan alasannya? Saya yakin demikian. Pertama-tama, Oke, mari kita lihat Islam. oke. Umat Muslim menanti kedatangan Sang Mahdi yang akan menjadi sang penebus bagi Islam. Mhm. Mereka percaya bahwa dia akan datang dan berkuasa selama beberapa periode sebelum hari kiamat tiba. Mereka juga percaya bahwa Sang Mahdi akan menumpas dunia kejahatan. Nah, hal yang signifikan adalah seperti halnya pada Kristen Yahudi, Islam juga memiliki agenda yang terfokus pada Yerusalem. Apa itu, Doni? Selama kurang lebih 20 tahun, telah terjadi peningkatan pada jumlah perang retorika yang dilakukan oleh beragam imam terkemuka yang mendorong umat mereka untuk melakukan jihad. Beberapa umat muslim mempercayai bahwa kekacauan dan pertempuran di Timur Tengah akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mahdi untuk datang dan memimpin pasukan mereka menuju kemenangan. Iya. Mereka ingin menguasai Yerusalem untuk Islam, dan setelah menguasainya, Sang Mahdi akan memimpin mereka untuk memenangkan wilayah-wilayah lainnya di dunia. Umat muslim yang lainnya percaya bahwa ketika mereka telah mengendalikan Yerusalem, barulah Sang Mahdi akan muncul dan memimpin mereka untuk menguasai wilayah-wilayah lainnya di dunia demi Islam.
Bagaimanapun juga, Yerusalem adalah pusat dari pengharapan akhir zaman mereka. Ya, betul demikian Mario. Ya. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad, dia pernah menyatakan secara publik bahwa Ya. tujuan utama revolusi kita adalah untuk membukakan jalan bagi kemunculan kembali Imam ke-12 Sang Mahdi. Oh, iya. Itu bukanlah hal yang bisa dimengerti semua orang, Doni. Ya, bukan. Kecuali mereka betul-betul memahami pentingnya Sang Mahdi bagi Muslim. Tapi ketika Anda telah memahami hubungannya dengan Yerusalem, maka itu akan menjadi menakjubkan. Oke. Dr. Bilal Naim bertugas sebagai asisten kepala Dewan Eksekutif Hizbullah. Ini sebuah organisasi Syiah Lebanon Ya. yang dikendalikan oleh bangsa Iran. Ya. Dalam sebuah esai yang membahas rincian mengenai bagaimana Sang Mahdi akan muncul di hadapan dunia sesuai dengan ajaran Syiah, dia menyatakan bahwa awalnya Sang Mahdi akan memperlihatkan dirinya muncul di Mekah. Dan dia akan bersandar pada Ka'bah dan melihat kedatangan para pendukungnya dari seluruh penjuru dunia. Ka'bah. Bukankah itu adalah sebuah kotak besar berwarna hitam yang mereka kelilingi di Mekah, Doni? Ya, betul Mario. Oke. Nah, setelah Mekah, mereka mengharapkan Sang Mahdi untuk pergi ke Karbala di Irak. Tapi tujuannya yang paling penting menurut Naim adalah Yerusalem. Tapi mengapa, Doni? Apa yang spesial dari Yerusalem bagi kaum Muslim? Nah, ini dia. Karena di Yerusalem lah Sang Mahdi akan mendeklarasikan penaklukannya terhadap dunia. Naim mengatakan, pembebasan Yerusalem ini adalah awal dari pembebasan dunia dan penciptaan kondisi yang adil dan bermartabat di dunia. Jadi maksud Anda, Yerusalem berfungsi sebagai landasan di mana jihad global Sang Mahdi akan dimulai. Ya, tepat sekali Mario. Wah, ini menakutkan kalau seperti ini, Doni, ya. Masih ada yang lebih menakutkan lagi. Apa itu? Secara umum, umat Muslim terbagi dua kelompok. Oke. Di mana satu kelompok berpendapat bahwa mereka harus menguasai Yerusalem sebelum kedatangan Sang Mahdi. Oke. Dan kelompok yang lain berpendapat bahwa mereka akan menguasai Yerusalem setelah kedatangannya. Bagaimanapun juga, kedua kelompok tersebut memandang kerusuhan di Timur Tengah sebagai perkembangan positif. Karena itu akan mempercepat agenda mereka tentang kedatangan Sang Mahdi. Jadi mereka tidak betul-betul mencari kedamaian, ya? Ya, benar. Tidak sama sekali, Mario. Oke. Apakah Anda mengenal Louis Farrakhan? Bukankah dia adalah semacam pimpinan politik dan gerakan keagamaan? Ya. Organisasi bernama Nations of Islam atau NOI, kalau tidak salah sih, Doni, ya? Ya, itu dia Mario. Oh, ya, baik. Nah, pada tanggal 27 Februari 2011, di perayaan tahunan NOI, Farrakhan berkata bahwa 16.000 lebih orang yang terlibat dalam kekacauan di Timur Tengah merupakan bukti bahwa Sang Mahdi telah kembali. Tahun 2011? Itu adalah tahun kebangkitan dunia Arab, kan, Doni? Iya, dan itulah yang dikatakan Farrakhan. Sebagai bukti datangnya Sang Mahdi, dia mengatakan seperti ini. Apa yang sedang Anda saksikan terjadi di Tunisia, di Mesir, di Yaman, di Yordania, di Libya, di Bahrain, dan nantinya akan terjadi di seluruh bangsa di dunia, dan paling segera akan terjadi di Amerika. Itu adalah tanda bahwa Sang Mahdi yang telah dinantikan oleh dunia Muslim telah hadir di dunia. Dialah Kristus yang Anda harapkan. Tuhan sedang memacu kebangkitan orang banyak. Dan tidak lama lagi, itu akan terjadi di daratan ini, Mario. Daratan yang dia maksud di sini adalah Amerika Serikat. Lalu kemudian dia mengakhiri pernyataannya itu dengan berkata, memang betul, itu telah dimulai. Jadi pada intinya, segala kekerasan yang terjadi hanya akan menyokong kepercayaan mereka akan kembalinya Sang Mahdi ini. Tepat sekali. Tapi mereka bukanlah satu-satunya, Mario. Yerusalem juga merupakan pusat bagi pengharapan apokaliptik bagi umat Yahudi. Baik. Karena Yerusalem adalah hal yang krusial bagi rencana Zionis Yahudi untuk menguasai dunia. Michael Bajan adalah seorang penulis. Dan dia menulis sebuah buku, Mario tahu judul bukunya? Racing Toward Armageddon? Nah, itu dia. Di dalamnya, dia menulis sebuah kutipan yang saya ingin meminta kepada Anda untuk membacakannya, tapi sebentar dulu. Oke. Saya sudah mencetak kutipan tersebut, dan bagian yang ini, silakan Anda bacakan. Baiklah, Doni. Di dalamnya dikatakan, sekilas agama Yahudi tampak mencoba untuk menjaga orang-orangnya untuk tetap bersama ketimbang melaksanakan tugas untuk mentobatkan dunia. Karena agama Yahudi berbicara tentang sejarah dan iman dari sebuah bangsa yang spesial. Tapi bukan cuma itu yang sebenarnya terjadi. Gerakan fundamentalis agama Yahudi, seperti halnya dengan agama Kristen dan Islam, menganggap kemampuan mereka untuk mempengaruhi dunia sebagai sebuah kesuksesan. Itu betul-betul seperti yang tertera dalam pernyataan kerabian dalam tradisi mereka yang menyatakan bahwa Tuhan pertama-tama memberikan berkat-Nya pada Yerusalem. Dan dari sanalah itu akan mengalir ke seluruh dunia. Ke Yerusalemlah Sang Mesias akan datang dan menebus dan menyempurnakan orang-orang Yahudi yang kemudian akan menyempurnakan dunia di sekeliling mereka. Mengajarkan semua bangsa untuk hidup dalam damai di bawah hukum Tuhan. Ya, tapi masalahnya adalah itu bukan hanya diyakini oleh orang-orang radikal saja, Oke. orang-orang terkemuka.
berpengaruh, dan juga yang memiliki sumber dana yang cukup, sedang bersiap untuk membangun ulang bait suci ketiga ketika saatnya telah tiba, Mario. Ya, saya pernah membaca bahwa mereka betul-betul melatih para imam mengenai cara melakukan pengorbanan darah, Doni. Ya. Dan juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan yang akan digunakan di bait suci baru itu. Ya, saya juga pernah mendengar soal itu loh. Mhm, Dan kedengarannya itu bagus. Kedengarannya itu adalah hal yang terpuji. mhm. Khususnya bila kita menggabungkan hal itu dengan ayat-ayat kitab suci yang mengklaim bahwa Yahwa akan memberkati orang-orang yang memberkati keturunan Abraham. Tapi, tujuan yang sebenarnya adalah dorongan untuk mendominasi dunia dengan Sang Mesias yang menduduki tahta Daud di Yerusalem. Bukankah mereka mengajarkan bahwa ketika mereka telah mendapatkan seorang raja yang berasal dari keturunan Daud untuk menduduki tahta Israel untuk sekali lagi, maka Sang Mesias akan datang dan mereka akan menguasai dunia. Seperti itu kan, Doni? Iya, mereka mengajarkan hal itu. Mhm. Rabbi Arya Kaplan menulis sebuah buku yang berjudul Yerusalem, the Eye of the Universe. Nah, Mario, di dalamnya dia menyatakan, di Yerusalem, orang-orang Yahudi kemudian akan menjadi guru-guru moral dan rohani bagi umat manusia. Bila saat itu telah tiba, Yerusalem akan menjadi ibu kota rohani bagi semua manusia. Jadi sekali lagi, sama halnya seperti umat Muslim, Yerusalem merupakan pusat pengharapan agama Yahudi akan kedatangan Sang Mesias. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Doni. Ya, sama-sama Mario. Dan baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak, dan ketika kita kembali nanti, saya ingin mendengarkan penjelasan Doni mengenai mengapa Yerusalem juga merupakan hal yang penting bagi eskatologi agama Kristen. Jadi, jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Harga dari mengikuti kebenaran, apapun harganya, adalah segalanya. Ketika seseorang menghadapi sebuah kenyataan di mana dia harus mengorbankan segala yang berharga demi mengikuti kebenaran, maka kekuatan kegelapan akan selalu berusaha menghentikannya. Setan akan menimpahkan rintangan-rintangan di jalannya, rintangan-rintangan yang nampaknya sulit untuk dilewati. Jika Anda menghadapi segunung persoalan dan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, jika Anda merasa sendirian dalam perjuangan mengikuti kebenaran, kunjungilah website kami worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Menghitung Biaya. Semua orang yang percaya bahwa Yahwa akan menyediakan jalan untuk melalui setiap kesulitan akan menemukan bahwa upah yang sedang menanti adalah sangat besar dan biayanya sangatlah murah. Bacalah artikel dengan judul Menghitung Biaya di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah kembali lagi. Dan sebelum rehat tadi, kita telah melihat mengapa Yerusalem merupakan skenario akhir zaman yang begitu penting bagi umat Yahudi dan Islam. Oke Doni, selanjutnya, bagaimana dengan umat Kristen? Mengapa Yerusalem begitu penting sehingga banyak umat Kristen yang bahkan mau memberikan persembahan untuk mendukung orang-orang Yahudi? Ya, baiklah. Sekali lagi Mario, itu ada hubungannya dengan pengharapan akhir dunia mereka. Oke. Seperti halnya dengan umat Yahudi. Ya. Banyak umat Kristen tulus yang percaya bahwa bait suci mesti dibangun ulang sebelum kembalinya Yahuswa. Mereka juga mengharapkan semua keturunan langsung Abraham yang berasal dari garis keturunan Yakub pulang ke Israel. Ini juga yang merupakan salah satu penyebab banyaknya umat Kristen yang mendukung Israel sebagai negara yang merdeka. Oh iya, saya paham sekarang ya. Sebuah negara Yahudi yang merdeka adalah hal yang diperlukan untuk memenuhi harapan apokaliptik umat Kristen. Tepat sekali.
Bagaimana mungkin keturunan Israel dalam Alkitab bisa kembali dan membuat keturunan Daud menguasai Yerusalem? Bila Yerusalem dari Palestina bukan milik mereka. Baiklah, itu masuk akal. Nah, tadi kita sudah mengutip buku Michael Bajan. Benar, judulnya Racing Toward Armageddon. Ya, benar sekali. Di halaman 25, Mario, dia memberikan sebuah pernyataan yang sangat mendalam. Dia mengatakan seperti ini. Oke. Umat Kristen ingin membangun ulang bait suci karena dengan demikian itu berarti bahwa kedatangan Yesus sudah lebih dekat. Kelompok-kelompok Yahudi dengan senang hati menerima dukungan mereka karena itu memberikan pertolongan bagi Israel dan bantuan finansial yang signifikan baik untuk organisasi mereka maupun untuk Israel itu sendiri. Kedengarannya para Yahudi dengan senang hati menerima bantuan umat Kristen karena bantuan tersebut juga mendukung tujuan mereka sendiri. Secara finansial dan militer, iya seperti itu, Mario. Oke. Tapi pengorbanan darah sudah tidak berlaku sejak penyaliban, Doni, ya? Ya. Lalu mengapa tetap ada umat Kristen yang ingin memberikan uang untuk mendukung agama Yahudi? Padahal dia telah mengetahui dengan baik bahwa bila umat Yahudi membangun bait suci ketiga, maka mereka akan melakukan pengorbanan darah lagi. Maksud saya, Doni, mengapa mereka bisa melakukannya sementara kita semua tahu bahwa gagasan seperti itu tidak menghormati Sang Juru Selamat? Ya, mereka percaya bahwa umat Yahudi secara keseluruhan akan ditobatkan menjadi Kristen selama 7 tahun kesengsaraan sebelum kedatangan kedua Yahuswa. Saya tidak terlalu suka membacakan banyak kutipan ketika kita sedang siaran seperti ini, Mario. Oke. Ya, tapi saya ingin membacakan satu kutipan lagi dari buku tadi. Oke, silakan, Doni. Nah, ini adalah kutipan yang sangat membuka pikiran. Dia mengatakan seperti ini. Oke. Menganggap hukum Musa sebagai sesuatu yang tidak lagi penting adalah berarti menghilangkan semua pembelajaran para nabi dan semua nilai-nilai yang mereka yakini dan ajarkan. Satu-satunya kesimpulan yang bisa ditarik adalah keberlanjutan penerimaan dukungan yang diberikan oleh gerakan Kristen fundamentalis kepada para rabi ortodoks demi membangun ulang bait suci itu adalah sebuah kecenderungan yang mengejutkan. Karena bantuan kelompok-kelompok Kristen fundamentalis yang terus diberikan itu merupakan tindakan yang naif dan sama mengejutkannya. Dia benar, Doni. Kekristenan mungkin saja berasal dari agama Yahudi, tapi itu merupakan kutukan bagi kaum Yahudi ortodoks. Jadi, bila kaum Yahudi terus menerima bantuan dari umat Kristen, maka itu berarti kaum Yahudi telah melayani diri mereka sendiri, Doni. Ya, dia belum selesai menjelaskan. Dengarkan yang dia katakan selanjutnya, Mario. Oke, silakan. Kedua kelompok tersebut memilih untuk mengabaikan fakta bahwa umat Kristen bertujuan untuk mentobatkan semua umat Yahudi untuk menerima Kristus sebagai Sang Mesias di akhir zaman. Bagi orang-orang Kristen fundamentalis tersebut, umat Yahudi yang tidak ingin menerima hal itu akan mati. Dengan luar biasa melayani diri mereka sendiri. Saya tidak tahu sih, apakah Anda pernah membaca sebuah buku karya John Hagee yang berjudul From Daniel to Doomsday? Sayang sekali, Mario, saya belum pernah membacanya. Oke. Hagee adalah seorang pendukung besar Israel, Doni. Dia adalah pendiri dan ketua dari Christian United for Israel, yaitu merupakan sebuah organisasi Kristen Zionis. Dia telah menemui setiap Perdana Menteri Israel sejak masa Menachem Begin. Tapi ngomong-ngomong, dalam bukunya, juga dalam khotbahnya, dia mengajarkan bahwa umat Yahudi akan bertobat menjadi Kristen. Dan dia mengatakan, hati orang-orang Yahudi yang dihangatkan untuk Tuhan karena intervensinya sepenuhnya akan berbalik pada Tuhan mereka yang sebenarnya. Ketika itu terjadi, Israel akan melihat kepada Sang Mesias dan mengakuinya. Yesus Kristus, Sang Mesias sejati, akan berkuasa dan memerintah selamanya. Dari kota Yerusalem, kota Tuhan. Dan itu dia. Semua skenario akhir zaman tersebut difokuskan pada Yerusalem. Skenario-skenario tersebut sedikit berbeda di antara para penginjil Protestan dan Katolik. Oke. Berdasarkan apa yang telah saya lihat, para penginjil Protestan adalah sebagian dari orang-orang yang paling berterus terang dalam mendukung Israel sebagai negara yang merdeka. Ya, tentu saja, Mario. Namun, hal yang harus dipahami adalah bahwa mereka mengasihi Israel bukan karena mereka mengasihi agama Yahudi. Sebaliknya, keberadaan Israel sebagai negara merdeka memberikan bukti bagi cara berpikir mereka, bahwa interpretasi mereka mengenai nubuatan sudah akurat. Nah, lebih jauh lagi, itu hanya salah satu dari banyak kejadian yang akan mengarahkan kita pada kedatangan kedua, di mana Sang Juru Selamat akan berkuasa dari kota Yerusalem. Apa landasan mereka mengenai itu, Doni? Sepertinya cukup panjang ya. Nah, ini ada beberapa ayat dalam Perjanjian Lama yang mereka kutip untuk mendukung posisi mereka. Misalnya yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 102, mulai dari ayat 13. Nah, seperti biasa, Mario yang bacakan buat kita. Iya. Oke, siap ya. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sudah tiba saatnya, maka bangsa-bangsa akan menjadi takut akan nama Yahwa, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Yahwa sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan,
untuk beribadah kepada Yahwa. Ada banyak teks dengan penerapan di masa depan di bumi baru setelah kedatangan kedua yang juga dikeluarkan dari konteksnya hanya untuk diterapkan pada bangsa Israel modern. Nah, ini dia. Salah satunya adalah kitab Yesaya pasal 60. Mario mau bantu bacakan? Baiklah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Yahwa terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang dan berhimpun kepadamu. Orang-orang asing akan membangun tembok-tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Yahwa, Sion, milik yang maha kudus dari Israel. Baiklah Doni. Saya mengerti mengapa mereka bisa menafsirkannya seperti itu. Ya, orang-orang percaya yang tulus dan rendah hati didorong untuk berdoa demi kedamaian Yerusalem karena mereka telah diberitahu bahwa Yahwa akan memberkati mereka bila mereka melakukannya. Ya, seperti sebuah penyogokan rohani. Saya tidak suka untuk mengatakannya, tapi ya, memang seperti itu Mario. Meskipun demikian, orang-orang percaya itu melewatkan sesuatu, yaitu bahwa janji-janji Yahwa hanya diberikan dengan syarat ketaatan. Betul. Kadang mudah bagi kita untuk melupakan hal tersebut, Doni, kan? Ya, sama seperti orang Israel di masa Kristus yang telah salah menduga karena mereka merujuk pada masa kembalinya Yahusua yang gemilang pada akhir dunia dan menerapkannya pada kehidupan di bumi. Demikian juga banyak orang-orang percaya hari ini yang salah dalam menerapkan nubuatan kitab suci mengenai bumi yang baru dan masa depan yang abadi dan menerapkannya pada kota Israel modern. Iya, menurut saya, Doni, fakta bahwa Yerusalem betul-betul dibinasakan dan orang-orangnya menyebar kemana-mana merupakan sebuah bukti yang meyakinkan bahwa kesabaran Yahwa akhirnya telah habis. Yahusua sendiri mengecam umat Yahudi di masanya dan menganggap mereka sebagai orang-orang munafik dan keturunan orang-orang jahat. Ya, sebut saja Stefanus. Seperti yang Anda ingat, dia adalah seorang martir Kristen pertama dan itu terjadi ketika bangsa Israel akhirnya menjadi ras yang ditolak oleh Yahwa. Tapi itu tidak berarti bahwa orang-orangnya secara pribadi sudah tidak bisa diselamatkan. Iya, betul. Ya, itu hanya berarti bahwa mereka sudah bukan lagi bangsa pilihannya yang berdasarkan dari garis keturunan fisik mereka. Iya, dan saya teringat perkataan Stefanus pada saat persidangan Sanhedrin, Doni. Ya, seperti apa? Dia mengatakan seperti ini. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya, umat Yahudi selalu bersikeras bahwa janji-janji Yahwa hanya ditujukan untuk mereka. Kini mereka memperkuat ajaran tersebut dengan memberitahu umat Kristen bahwa mereka masih merupakan umat pilihan Yahwa. Jadi, orang-orang yang memberkati umat Yahudi juga akan diberkati oleh Yahwa. Tapi dengan tegas Paulus telah menolak mindset yang eksklusif itu. Nah ini, saya telah mencetak beberapa ayat dari kitab Galatia. Mario, bantu saya bacakan ya. Oke, baik. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Yahwa membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberikan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, Mario, apakah Anda mendengarkannya? Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Ya. Itu bukanlah bergantung pada DNA Anda. Oke, baiklah Mario, silakan dilanjutkan yang berikutnya. Oke, karena kamu semua adalah anak-anak Yahwa, karena iman di dalam Yahusua. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yahusua. Dan jikalau kamu adalah milik Yahusua, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Yahwa. Salah satu harapan keliru yang dikaitkan dengan hal ini, tetapi tidak memiliki dukungan yang alkitabiah, adalah teori mengenai pengangkatan. Kepercayaan ini meyakini bahwa Sang Juru Selamat akan datang dengan diam-diam dan mengangkat orang-orang pilihannya di dunia untuk menyelamatkan mereka dari 7 tahun kesengsaraan. Oh, iya benar Doni.
Pengangkatan sebelum masa kesengsaraan. Ya, orang-orang yang menerima doktrin yang tidak alkitabiah ini, mereka percaya bahwa semua umat Yahudi akan ditobatkan dan menerima Yahusua sebagai Sang Mesias selama 7 tahun setelah pengangkatan rahasia tersebut, Mario. Nah, Ya. kemudian mereka percaya bahwa pada penghujung 7 tahun tersebut, orang-orang yang telah diangkat itu akan kembali ke bumi untuk berkuasa selama 1000 tahun dalam kedamaian. Nah, ini adalah kunci dari dukungan para penginjil terhadap paham Zionis Yahudi. Mereka memberikan persembahan karena mereka percaya bahwa pada akhirnya semua umat Yahudi akan ditobatkan. Dan Anda mengatakan bahwa itu adalah apa yang dipercayai oleh para penginjil. Bagaimana dengan umat Katolik, Doni? Apakah mereka tertarik dengan Yerusalem? Katolik adalah umat pertama yang menginginkan Yerusalem. Kepausan selalu menginginkannya. Nah, Anda ingat perang salib? Tentu saja. Orang-orang Katolik membantai ribuan lebih umat Muslim, Yahudi, dan umat Kristen kerasulan selama perang salib, Doni. Ya, tapi hal yang kita lupakan adalah bahwa tujuan utama perang salib adalah untuk merebut Yerusalem, untuk Paus, agar dia bisa memerintah dari sana. Saya mengerti. Paus selalu ingin menguasai dunia. Pada tahun 1960, Konsili Vatikan II merupakan langkah besar untuk membawa gereja Katolik menuju masa modern dan membuatnya lebih disukai oleh Protestan. Dan mereka berhasil melakukannya. Sekarang di dalam paham Katolik telah diberikan kelonggaran yang pada beberapa generasi yang lalu tidak pernah ada. Saya ingat mendiang Yohanes Paulus II melakukan lebih banyak perjalanan internasional dibandingkan Paus sebelumnya, Doni. Dia sangat populer di antara orang-orang non-Katolik di seluruh dunia. Ya, perjalanan Yohanes Paulus II itu dilakukan demi menyatakan tujuan dari tahta suci untuk berekonsiliasi dengan saudara-saudaranya yang sudah terpisah. Upayanya begitu sukses, sehingga pada tahun 1994 terjadi sebuah peristiwa penting di mana sebuah dokumen berjudul Evangelicals and Catholics Together ditandatangani. Saya mengingatnya, Doni. Iya. Itu Betul. tidak pernah terjadi selama beberapa masa sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Mario, bahwa para pemimpin Ortodoks Rusia dan Yunani membuat konsesi untuk memberi kelonggaran pada tahta suci. Benedikt ke-16 melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Yohanes Paulus II. Kemudian pada bulan November tahun 2006, dia berdoa di dalam Masjid Biru yang terkenal di Istanbul. Nah, itu adalah kunjungan kepausan pertamanya ke tempat beribadah umat Islam. Ya, bukan hanya kaum Muslim, dia juga merangkul umat Yahudi, Doni. Ya, betul. Pada tanggal 2 Maret 2011, layanan berita Reuters melaporkan bahwa Benedikt secara pribadi membebaskan umat Yahudi dari dugaan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus. Menyangkal konsep rasa bersalah kolektif yang telah menghantui hubungan Kristen Yahudi selama berabad-abad. Jadi, Anda sudah bisa melihat, Mario, bagaimana dia berusaha keras untuk menggabungkan agama-agama yang bersumber dari Abraham itu di bawah pengaruhnya. Betul. Bagaimana dengan Paus Francis yang sekarang ini, Doni? Nah, itu yang akan membuat hal ini menjadi menarik. Oke. Paus saat ini seolah-olah tidak terlihat sebagai seorang yang pro-Israel. Tapi ketika Anda juga memperhitungkan faktor-faktor yang meringankan, itu jelas. Dan dia masih berusaha untuk memposisikan dirinya di dalam peranan sentral, seperti seorang mediator yang penting. Nah, pada tanggal 6 Desember 2017, New York Times melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memulai rencana untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan secara formal menganggapnya sebagai ibu kota Israel. Ya, saya ingat pernah mendengarkan berita di mana Trump merujuk pada Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel. Nah, pilihan kata yang menarik kan? Ya, Paus telah menunjukkan kekhawatirannya bahwa hal ini hanya akan mengganggu keseimbangan yang goyah di Timur Tengah. Tapi ingatlah, Paus adalah seorang politisi, dan para politisi mengumpulkan dukungan dengan lebih sering mengambil sisi yang tidak populer. Lalu kemudian mereka akan berganti sisi ketika itu sesuai dengan keinginan mereka. Pada tanggal 23 Februari 2018, ABC News melaporkan bahwa kedutaan Amerika Serikat akan dipindahkan ke Yerusalem pada bulan Mei 2018. bulan Mei 2018. Nah, itu baru menarik, Doni. Kenapa bisa? Karena bulan Mei 2018 ini menandai 70 tahun kemerdekaan Israel sebagai sebuah bangsa. Wah, sangat menarik ya. Iya, Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan yang paling penting yang mendorong keinginan gereja Katolik untuk ekumenisme adalah keinginan untuk menguasai dunia dari Yerusalem. Seperti yang diamati Jeffrey Pugh di dalam bukunya yang berjudul Eden, rencana tersembunyi untuk menggabungkan semua agama dilakukan demi kepentingan gereja Katolik itu sendiri agar bisa mendapatkan pemerintahan atas dunia dan menguasainya. iya. Pada akhirnya, desakan pada Yerusalem dan keinginan setiap agama untuk memiliki Yerusalem, semua itu dilandaskan pada keinginan mereka masing-masing untuk berada di atas yang lainnya, untuk berkuasa dan mentobatkan yang lain. Tahukah Anda, Mario, ambisi-ambisi seperti itu bukanlah sifat sang juru selamat kan? Ya, tentu saja itu bukanlah sifat sang juru selamat. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan saat kita kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan kepada kami. Jadi, jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Yahwa menciptakan pernikahan untuk menjadi berkat. Dia menyatakan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah agar pasangan menjadi satu daging. Kunjungi www.worldslastchance.com dan pelajari berbagai metode yang digunakan oleh pasangan untuk menjadi satu daging. Dan mengapa hanya ada satu metode yang dapat mencapai keintiman yang dirindukan. Carilah artikel dengan judul Matematika Pernikahan di worldslastchance.com. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Matematika Pernikahan di worldslastchance.com. Kami juga memiliki berbagai artikel yang ditulis untuk para lajang dan mereka yang sudah menikah. Kunjungi kami hari ini dan pelajari bagaimana Anda dapat hidup sesuai dengan rencana Yahwa dalam hubungan-hubungan Anda. Selamat bergabung kembali untuk para pendengar sekalian. Sekarang saatnya untuk segmen kotak surat harian kita. Pertanyaan pertama untuk hari ini adalah pertanyaan yang berat, Doni. Ya? Holik di Tunisia menuliskan, "Hai saudara-saudaraku, apakah Alkitab menawarkan harapan bagi seseorang yang telah melakukan tindakan bunuh diri? Saudara dan saudari kita dalam Yahusua sedang menderita karena baru-baru ini anak laki-laki mereka bunuh diri. Apa yang bisa saya bagikan kepada mereka agar saya bisa membantu meringankan kesedihan mereka?" Ya, saya senang ada yang menanyakan hal itu. Ada begitu banyak kesalahpahaman mengenai topik tentang bunuh diri. Dan saya selalu diberitahu bahwa tindakan bunuh diri adalah sebuah dosa yang tidak dapat diampuni. Karena ketika kita mati, kita sudah tidak bisa bertobat lagi. Ya, saya selalu diajari demikian juga, Mario. Tapi itu adalah hal yang buruk untuk diberitahukan pada seseorang yang sedang berduka. Itu hanya akan menambah beban buruk atas duka yang sedang dirasakan oleh keluarga dan teman-teman almarhum. Ya, terlebih lagi itu tidak sesuai loh dengan karakter Yahwa yang telah kita ketahui. Betul. Nah, sebenarnya beberapa tahun lalu saya melakukan sebuah studi. Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya pandangan kitab suci mengenai hal tersebut. Hal pertama yang bisa saya katakan dengan amat sangat pasti adalah bahwa bunuh diri bukanlah dosa yang tidak dapat diampuni. Kitab suci hanya mencantumkan satu dosa yang tidak dapat diampuni. Dan menariknya, itu bukanlah tindakan bunuh diri. Oh iya, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa terhadap roh Yahwa, kan? Jadi, apa yang dikatakan kitab suci mengenai bunuh diri, Doni? Tidak banyak yang dikatakan mengenai hal itu, Mario. Dan bila itu memang adalah dosa yang tidak bisa diampuni, maka tentunya kitab suci akan mengatakannya. Nah, bisakah Anda menyebutkan seseorang yang baik yang melakukan bunuh diri? Ya. Saya pernah membaca mengenai seorang pejuang pemberontakan selama Perang Dunia Kedua yang ditangkap dan disiksa. Dia lebih memilih untuk melakukan bunuh diri daripada mengkhianati teman-temannya. Saya selalu berpikir bahwa perbuatannya itu sangat terhormat. Oke, sebenarnya yang saya maksud adalah seseorang yang ada di dalam Alkitab, tapi saya senang Anda menceritakan kisah itu. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 mengatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan orang yang Anda ceritakan itu melakukannya." Ya, meskipun dia tidak dipaksa untuk memilih, dia lebih memilih untuk mengorbankan nyawanya sendiri ketimbang menyerah karena disiksa dan mengkhianati teman-temannya. Nah, bisakah Anda menyebutkan seorang tokoh dalam Alkitab yang melakukan bunuh diri, tapi orang-orang menerima bahwa dia tetap akan diselamatkan kelak? Baiklah, Simpson? Nah, betul. Dia memang berdosa, Mario. Ya. Siapa sih yang tidak pernah berdosa? Tapi dia juga telah bertobat, ya kan? Kita tahu dia telah bertobat karena kekuatannya itu diberikan oleh Yahwa. Alkitab telah menyebutkan ini dengan jelas. Nyatanya, tolong bacakan kitab Hakim-Hakim pasal 16, Mario. Anda masih ingat kan pada saat itu Simpson diculik dan dibutakan oleh orang-orang Filistin. Lalu kemudian agar mereka bisa mengolok-oloknya, mereka menjadikannya tontonan. Nah, Mario boleh dibacakan mulai dari ayat 27. Baik. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, dan di atas gedung itu ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Berserulah Simpson kepada Yahwa, katanya, "Ya Adonai Yahwa, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku ini mati bersama orang-orang Filistin ini." Lalu membungkuklah dia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu,
yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dengan jelas Simpson tahu dari mana kekuatannya berasal. Jadi dia berdoa dan meminta diberikan kekuatan untuk mencabut tiang-tiang penyangga bangunan itu hingga rubuh. Dia tahu dengan baik itu juga akan membunuhnya. Dan kita tahu bahwa Yahwa mengampuninya dan menerimanya karena doanya dijawab. Jadi, siapa kita hingga kita merasa berhak untuk mengatakan bahwa Yahwa tidak akan menerima saudara atau saudari yang dalam keputusasaan memutuskan untuk melarikan diri dari rasa sakit yang mereka rasakan dengan cara mencabut nyawa mereka sendiri. Betul. Nah, masih ada satu kutipan lagi, satu kutipan ayat dalam Alkitab yang menyatakan hal itu dengan jelas, Mario. Baik. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 33-39. Tolong dibacakan. Oke. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Yahwa? Yahwa yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Yahwa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Yahuswa, Tuhan kita. Nah, di situ dikatakan bahwa tidak ada satupun makhluk ciptaan yang bisa memisahkan seorang Kristen dari kasih Bapa. Anda adalah makhluk ciptaan. Saya juga adalah makhluk ciptaan. Seorang Kristen yang bunuh diri juga adalah makhluk ciptaan. Ya. Jadi bahkan bunuh diri pun tidak akan bisa memisahkan orang-orang percaya dari kasih Yahwa. Yahuswa mati untuk menebus semua dosa-dosa kita, ya kan? Ya. Nah, jika seorang Kristen sejati pada saat dia lemah dan putus asa, kemudian melakukan bunuh diri, dosanya tetap saja telah ditebus oleh darah Sang Juru Selamat. Satu pendapat lagi, sains dunia modern telah mengungkap bahwa depresi baru-baru ini disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia yang ada di dalam otak. Saya tidak melihat bahwa Bapa yang penuh kasih akan menghukum seseorang yang berada pada situasi tersebut. Tidak, Doni. Tentu saja Dia tidak akan melakukannya. Ya, jadi Sang Juru Selamat pernah mengatakan, Aku pun tidak menghukum engkau, dan bila Dia tidak menghukum, maka kita juga tidak boleh melakukannya. Sangat bagus. Baiklah, para pendengar sekalian. Sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Silakan kirim pertanyaan-pertanyaan Anda dan kunjungi situs kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Gambarnya buram, pencahayaannya yang buruk menyebabkan detailnya sulit terlihat. Tetapi tetap saja Anda bisa melihat wanita di foto itu masih muda, kurang dari 30 tahun. Dia tersenyum dengan berani ke kamera, tetapi Anda bisa melihat ketegangan di wajahnya. Tangan kanannya menggenggam tangan anak kecilnya saat mereka berjalan di jalanan. Masih di foto yang sama, tampak berjalan di sebelah kirinya seorang wanita lain, seorang wanita yang berdiri begitu dekat. Orang-orang akan memaklumi jika seseorang yang melihat foto itu menganggap wanita itu sebagai saudara perempuan atau paling tidak sebagai teman baiknya. Namun wanita kedua yang berdiri di sebelah kiri inilah yang menjadikan foto ini sebagai bukti keberanian sejati. Wanita kedua berpakaian bagus dengan stoking hitam dan sepatu hak tinggi, berbalut mantel panjang. Dia juga menghadap kamera, tetapi Anda tidak bisa melihat wajahnya, dan itu karena kepala dan bahunya tertutup kerudung tebal. Anda tahu, wanita kedua, wanita yang berkerudung tebal itu adalah seorang Muslim. Itu terjadi pada tahun 1941, dan kedua wanita itu berjalan di sebuah jalanan di Sarajevo yang dulu bernama Yugoslavia.
Wanita muslim itu mengaitkan lengannya pada orang asing yang tidak mengenakan kerudung itu. Seorang asing yang menurut hukum dipaksa untuk mengenakan tanda bintang Daud di lengan bajunya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Wanita muslim itu memandangnya sebagai seorang Yahudi, tetapi bukan sebagai orang asing. Dia tidak melihat seseorang untuk dibenci atau ditakuti. Dia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dia melihatnya sebagai seorang istri, ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Wanita muslim itu mengaitkan lengannya untuk menutupi bintang Daud di lengan mantel wanita asing itu. Dia melakukan ini untuk melindunginya. Para pendengar, foto lama ini adalah salah satu contoh paling menakjubkan dari sebuah keberanian sejati tanpa pamrih yang pernah saya lihat. Keberanian didefinisikan sebagai kualitas pikiran yang menyanggupkan seseorang menghadapi bahaya dan kesulitan dengan tenang dan teguh. Dan itu bukan karena tidak adanya rasa takut. Seringkali mereka yang paling berani adalah mereka yang paling takut. Mereka berani bertindak karena mereka menuruti kata hati mereka, sekalipun perasaan takut itu ada. Kita semua hidup di dunia yang penuh dosa. Kita hidup di wilayah musuh. Pencobaan dan penganiayaan, situasi berbahaya akan menghadapi kita semua dari saat ini sampai akhir zaman. Tetapi Yahwa telah memberikan janji-janji untuk menghadapi setiap keadaan darurat. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13 berisi pernyataan sederhana dari sebuah fakta yang sekaligus menjadi sebuah janji. Di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Para pendengar, terlepas dari apapun yang setan lemparkan ke arah Anda memiliki teman yang berjalan di samping Anda. Dia tidak terburu-buru sehingga Anda tidak akan pernah ketinggalan. Dia tidak berlama-lama di belakang sehingga Anda tetap dapat beriringan bersamanya. Dia mengawasi semua jalanan Anda dan di setiap masalah, di setiap cobaan, di setiap bahaya, Dia ada di sisi Anda untuk menguatkan Anda dan membantu Anda melewati semua kesulitan itu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah, para pendengar sekalian, kita telah melihat bagaimana tiga agama yang bersumber dari Abraham itu memiliki kepercayaan akhir zaman yang terfokus di sekitar Yerusalem. Tapi akankah itu buruk bila salah satu dari agama tersebut berhasil menjadikan Yerusalem sebagai markas besar mereka? Ya, bila hanya sesimpel itu tidak, ya, tidak akan ada bedanya. Tapi seperti yang telah kita lihat, setiap agama-agama tersebut berencana untuk menguasai dunia. Nah, kalau menurut Anda,
seberapa banyak perbedaan pendapat dan kebebasan beragama yang akan diizinkan di bawah hukum syariah bila Muslimlah yang menang. Tidak ada. Dan sejarah telah membuktikan betapa tidak tolerannya umat Yahudi terhadap kepercayaan-kepercayaan lainnya. Gereja Katolik pun demikian. Mereka bertanggung jawab atas kematian jutaan orang-orang yang memprotes. Dan harus saya katakan juga, Doni, Protestan pun bukan pengecualian. Ya, memang bukan. Kepercayaan bahwa Yerusalem adalah krusial bagi pemenuhan nubuatan apokaliptik itu adalah salah satu kebohongan terbesar dan tersukses setan. Keseriusannya bisa ditemukan di dalam fakta bahwa itu mampu mencakup 3 agama terbesar di dunia. Setiap agama dan setiap pembagian di dalam agama tersebut memiliki beragam kebohongan yang dibuat oleh Lucifer sendiri. Setan telah menanamkan kepercayaan-kepercayaan palsu tersebut karena dia akan melakukannya dalam waktu yang lama. Dia ingin membuat hal yang dia buat ketika dia jatuh dari sorga, hal yang dia banggakan itu tampak bagus. Nah, mari kita perhatikan. Telah dituliskan di dalam kitab suci mengenai peringatan kepada kita mengenai itu. Ya. Silakan buka kitab Yesaya pasal 14 dan Mario bacakan ayat 12 hingga 14. Baik. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Yahwa, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, prinsip kerajaan setan ada 2. Pertama, kebohongan. Dan ketika itu gagal, prinsip kedua paksaan. Ketiga agama Abraham monoteistik di dunia telah bersalah karena menggunakan kedua prinsip tersebut untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan mengendalikan orang-orang. Segala kepercayaan yang mempromosikan Yerusalem, yang memanggil untuk kembali pada tempat istimewa tersebut, permintaan pendanaan untuk membangun ulang bait suci di Yerusalem, semuanya itu merupakan tipu daya yang telah direncanakan oleh setan sendiri untuk menggabungkan ketiga agama terbesar dunia di bawah satu payung. Atau sebaliknya, untuk memecah dan menguasai bangsa-bangsa yang menolak untuk bersatu dengannya. Ketika Yahusua berada di bumi, murid-muridnya juga mencari dengan tepat apa yang sekarang ini dijanjikan dalam tipu daya akhir zaman. Itu betul, Doni. Mereka semua menginginkan hal yang sama. Israel sebagai kekuatan untuk mendominasi dunia, membinasakan semua musuh-musuhnya. Nah, faktanya, itulah mengapa para imam dan penguasa-penguasa pertama-tama mencarinya. Mereka berharap dia akan mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan memimpin bangsa Israel untuk menang melawan kerajaan Romawi. Itu semua demi dominasi politik, kan, Doni? Ya, Anda ingat kan betapa cepatnya mereka berpaling dari Yahusua ketika mereka menyadari bahwa dia tidak memiliki niat untuk melakukan itu? Ya, Ya kan? ya. Orang Yahudi akhirnya mendakwanya pada kerajaan Romawi dengan tuduhan melakukan hal yang mereka ingin dia lakukan. Yang mana seandainya dia melakukannya, mereka akan menerimanya. Ya, Yahusua selalu konsisten. Dia selalu mengajarkan bahwa kerajaannya adalah kerajaan rohani. Nah, silakan dibacakan kitab Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21. Baik, Doni. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, kapan kerajaan Yahwa akan datang? Yahusua menjawab, katanya, kerajaan Yahwa datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, dia ada di sini, atau dia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Yahwa ada di antara kamu. Ya, itu adalah kerajaan rohani yang berisi anak rohani Abraham, ya kan? Ya, dan itulah tepatnya mengapa umat Yahudi menolak Sang Mesias. Mereka tidak ingin mendengarkan hal tersebut, Doni. Ketika Yahusua menolak untuk bergabung dengan rencana-rencana ambisius mereka untuk menguasai dunia, mereka menolaknya. Menggunakan ambisi mereka sendiri untuk melawannya, mereka menuduhnya di hadapan Pilatus bahwa dia telah melakukan tindakan durhaka dan pemberontakan terhadap kerajaan Romawi. Tetapi ketika Pilatus bertanya pada Yahusua, apakah tuduhan tersebut benar? Sekali lagi, Juru Selamat mengatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan rohani. Nah, di sini saya telah membuka kitab Yohanes pasal 18 yang akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Mario, tolong dibacakan. Baik, Doni. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yahusua dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yahusua, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, ya, ini dia, Doni. Ya. Baiklah, lanjut ya, saya lanjutkan. Oke. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yahusua, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Alkitab itu konsisten. Kerajaan Sang Juru Selamat masih merupakan kerajaan rohani.
Janji-janji Yahwa kepada Israel secara harfiah akan dipenuhi bagi Israel secara rohani. Nah, hal ini tidak akan terjadi sebelum kedatangan kedua. Hanya setelah orang-orang jahat telah dibinasakan. Ketika langit yang baru dan bumi yang baru telah diciptakan. Nah, barulah janji-janji tersebut akan mencakup pemenuhan puncak untuk Israel secara rohani. Israel secara rohani adalah orang-orang yang dengan ketaatan telah memenuhi syarat pemenuhan, yaitu ketaatan terhadap hukum ilahi. Iya, betul Mario. Nah, antara sekarang hingga saat itu tiba, kita akan harus melewati beberapa kejadian yang sangat menakutkan. Masing-masing kelompok itu akan mencoba untuk memperluas kekuasaan mereka. Kemartiran yang bahkan masih terjadi di berbagai negara pada saat ini adalah bukti dari hal tersebut. Banyak umat Kristen yang dibunuh di negara-negara Muslim. Umat Muslim di negara-negara Kristen juga ditakuti dan sering dijadikan sasaran. Lalu juga ada umat Yahudi yang membunuh, baik umat Muslim maupun umat Kristen, bila mereka tidak mendukung umat Yahudi. Dan saya tidak asal bicara soal itu, Doni. Memang tidak sering diberitakan, tapi itu betul-betul terjadi. Ya, namun pada akhirnya semua usaha-usaha seperti itu akan gagal. Setelah kedatangan kedua Yahusua, setelah orang-orang jahat telah dihakimi dan dihukum, nah barulah setelah itu, kerajaan Sang Juru Selamat akan hadir di bumi secara fisik. Bapa telah memberikan kita penglihatan mengenai masa depan yang betul-betul mulia itu yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, Mario, silakan dibacakan kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 juga. Baik, Doni. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bumi yang baru itu akan ditinggali oleh orang-orang yang telah melalui cobaan itu dengan darah sang anak domba. Semua orang yang melalui iman dalam jasa darah Yahusua telah melakukan penyerahan diri sepenuhnya dan mengizinkan hukum ilahi untuk diukirkan di dalam hati mereka. Hanya orang-orang tersebutlah yang akan mewarisi semua janji yang diberikan kepada Abraham. Ya, saya ingin membacakan satu ayat lagi di sini, Doni. Tapi Anda memotong sedikit terlalu cepat. Ya. Baiklah. Kemudian pada ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Eloah mereka. Itu adalah kemuliaan yang sejati, yang menanti orang-orang yang setia. Nah, semua orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Yahwa, yang hanya mempercayai jasa darah Sang Juru Selamat, merekalah yang akan mendapatkan hak istimewa untuk hidup bersama hadirat Bapa dan Sang Anak. Tapi kita sudah hampir kehabisan waktu, sayang sekali. Nah, sekaranglah saatnya untuk mengenal Bapa. Sekaranglah saatnya untuk terbiasa berpegang teguh pada semua janjinya. Karena setelah semuanya dimulai, maka itu tidak akan bisa ditunda lagi. Tapi Anda mengenalinya. Bila Anda diselimuti oleh kebenaran Yahusua, maka Anda akan aman. Dalam kitab Mazmur pasal 21 dinyatakan, Yahwa akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Yahwa akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Baiklah para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa, dan ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.